gitu ya Pak ya, melengkapi fasilitas kesehatannya guys. Kemudian membantu juga sustainability gitu. Kalau dalam bahasa dulu kita kerja gitu ya Pak, bapak-bapak yang kerja di mana enterprise atau apa gitu. Sustainability-nya seperti apa sih supaya yang case ini sampai terakhir peserta terakhir masih sanggup gitu Pak membiayai kesehatan Bapak Ibu sekalian melalui apa ya tadi smart gitu ya istilahnya kalau bos-bos tuh smart optimization apa mencari bantuan nih kira-kira mana sih instansi yang bisa membantu ikut meningkatkan mutu kesehatan Bapak Ibu, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga kalau misalnya Bapak Ibu yang sakit dibantu juga yaitu melalui apa misalnya Kemenkes, kita juga ada yayasan jantung ya apa yayasan cancer, kemudian ya salah satunya juga dengan puskesmas. Harapannya dengan pelaksanaan nanti cek kesehatan ini minimal 1 tahun sekali ya Pak ya, kita melihat status kita nih, posisi kita nih seperti apa nih saat ini kondisi kesehatan. Saya juga terima kasih kepada bapak-bapak supaya kadang-kadang kan orang dia gitu saya direkam saya takut penyakitnya muncul semua padahal enggak, itu justru Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan dengan baik malah jadi tahu 2015 nya dulu bareng itu kan ya tapi dia kan lebih muda jadi baru saya juga ini berapa sih? sebagai yang ini saya berpengalaman juga sama juga menjadi pensiunan gitu ya nanti kita ternyata pas setelah kita itu terakhir di Hartik semuanya terasa gitu Pak. Tapi kalau kita merasa saya ingat masih feeling kita sendiri hasilnya nggak akan jelas nih masih pemeriksaan kan sekarang nggak ada. Habis olahraga ternyata nggak sering makan siang bareng ya. Tes seperti ini nanti Bapak lihat dari Bapak hasilnya seperti apa gitu ya. Silakan Pak nanti bisa dilaporkan ke Aku dulu kan sering barengnya sama Tito, Wahab, aku satu dengan pemeriksaan sama dia. Artip. Orang yang nakal-nakal kan. Zaman dulu ada, sekarang yang ada juga ada belum bisa solusi bisa KM-nya kalau Bapak Ibu ada yang KM-nya ya nanti harapannya setelah Bapak Ibu dapat itu ya hasilnya kan dilaporkan sehat ya kan satu sehat ya. Memang kita dapat, tapi untuk yang belum bisa ada, tapi yang di luar itu kita nggak dapat. Juni kemarin itu cancer terus laporin ke Badui. Asono gitu gimana ya? Asono yang kena hukum, siapa satu lagi? Artoyo. Ya udah pada pensiun. Udah pensiun. Cuma jarang nggak pernah komunikasi. Apa mati itu saya seperti itu nanti ada pengarah dari puskesmas bagaimana alurnya gitu. Dan insya Allah memang mohon didoakan saja supaya program ini tahun depan kita masih akan lanjutkan gitu ya supaya Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan untuk check up gitu. Terima kasih mungkin sekali lagi saya sampaikan selamat melaksanakan cek kesehatan ya. Mohon maaf. Jadi udah puasa dong, kalau udah biasa puasa nggak apa-apa. Udah minum? Belum kan? Belum. 36. Yo. Kesehatan kita. Saya juga mau kasih tahu Pak, saya ini anak salah satu dari Uganda kok Bu. Ya, Bapak Ibu Bapak saya di Jakarta. Oh iya. Bapak saya Pasar Jono Pak. Ibu bapaknya Telkom, bapak saya juga. Iya. Saya suka sekali juga di sini juga nih Pak. Bapak saya dengan diabetes juga. Jadi dibantu Pak. Teman-teman semua Bu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat bersama. Seperti kata Ibu Siti tadi bilang, nggak usah takut akan hasilnya, karena lebih cepat deteksi lebih baik. Ya, yaitu program berusaha
Hasilnya kapan ya? Besok. Bisa berat badannya, tinggi badannya, ambil darah Pak, masih ada lengkap. Paketan dari masih ada yang seperti kita bilang, ada hatinya juga diperiksa. Jadi itu kalau prosesnya, ya mungkin ini semua puasa tidak? Puasa, berarti bisa nanti dua atau dulu ya, supaya itu kan harus makan, ya gitu. Kalau alusnya nanti Iyain lah. alus sesuai dengan bentuknya nanti lama, nanti digeser. Ada koordinator lapangannya, Bapak Ibu ada semua arahnya. Itu ya Bapak Ibu ya, sehat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih. PKG pemeriksaan kesehatan gratis Dari nakes kerjasama dengan Puskesmas Jawa Barat. Kemenkes ya dalam hal ini ya. Kemenkes Luar biasa. program awak Oke. Oh itu. Jadi dalam rangka apa nih Pak Rano? Prabowo Program pemerintah ya. General check up gratis ya. PKG Iya. Iya, ini saya setelah pensiun baru kali ini. Oke, sukses selalu ya untuk pemerintahan sekarang. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih banget nih. Saya mengundang Jajo dari orang Bekasi, orang dari barat semua pada datang nih dari selatan. Butuh ya. Bapak Ibu izin dong, saya mau testimoninya ini bagaimana komentar Bapak Ibu masalah kegiatan ini CKG, cek kesehatan ya, yang dilakukan kerjasama Yakes dan Puskesmas Johar dalam rangka mengikut sertakan peserta aktif menjalankan program pemerintah. Jadi saya ingin salah satu Bapak atau Ibu gimana komentar-komentarnya kegiatan tersebut? Oke, saya dulu ya. Boleh, ayo. Terima kasih banyak Mbak Dwi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami para PMP yang ada di Jabodetabek ya. Kami perwakilan dari Bekasi Barat mengucapkan terima kasih. Semoga acara seperti ini bisa setiap tahun dan bisa menjangkau seluruh PMP ya. Bisa saja sukses untuk Yakes. Semoga tetap maju dan tetap melayani dengan senang hati. Terima kasih. Bapak Iwan gimana? terima kasih dalam rangka check up maaf pensiunan Setelah pensiun jadi ini kesempatan yang baik kalau ketemu penyakitnya diobati kalau sehat alhamdulillah Ya, Yakes alhamdulillah. Oke, pada ya. Iwan itu dia sembuh kalau ketemu sama cewek-cewek. Nah, sembuh ya, siap. Sembuh dia. Sembuh sekarang nih kan hilang penyakitnya hilang ya. Apalagi semuanya ketemu kan. Nah, Pak Ibu sendiri gimana Ibu? Perwakilan dari mana nih? Perwakilan dari mana? KPC mana? Saya dari Pusbaru. Ya siap. Baru saya ucapkan terima kasih kepada Yakes yang telah memberikan sarana dan fasilitas kepada kita semuanya. Dan juga kita bersyukur dengan adanya Yakes saat ini bekerja sama dengan BPJS, Puskesmas, dengan Yarsi, sehingga sedikit banyak memberikan dampak efisiensi dalam hal anggaran. Kemudian kayak saya sendiri, saya tuh ada beberapa penyakit yang memang tidak ada kerjasamanya dengan persahabatan, tapi karena dengan adanya COB, dari COB Yarsi langsung kirim, sehingga banyak hal-hal yang saya pengobatan itu sudah lagi nggak ikut Yakes tapi ikut BPJS. Jadi dengan adanya hal ini saya merasa sangat berterima kasih dengan Yakes, BPJS, dan sangat berguna buat kami semuanya. Jadi banyak benefit yang didapat ya Bu ya. Benefit. Siap, Jadi saya alhamdulillah. nggak perlu lagi minta untuk MRI apa semua BPJS cover ya. Tidak, Alhamdulillah. dan Ya. tidak seperti sesulit yang apa orang Benar. bayangkan. Mereka semuanya care pada kita dengan sakit-sakit kita semuanya. Siap. Yang Terima pokoknya kasih. the best. Nah,
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Pak Imam juga. Kita mendoakan semua nih yang ikutkan hari ini hasilnya baik ya. Saling mendoakan Yakes maju tetap jaya. P2T semua PMP juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Pak Asri dari KPC Timur, Bekasi Timur. Bapak Ibu, ini dari pusat, ini dari barat ya. Kenapa? Minta komentarnya Bapak bagaimana? Ini kan sebagai perwakilan dari KPC. Suasana pemeriksaan Jenderal Sikap di Hai, kita sehat. Hai, ngapain Mbak? Sehat, dari sehat. DCU gratis. Sip. Oh, udah tutup. Nah, apa sih gejala-gejala dari pembesaran prostat itu sendiri? Pertama yaitu urin sulit keluar di awal buang air kecil. Kemudian perlu atau harus dipaksa untuk mengedan saat buang air kecil. Pencarian aliran urinnya lemah atau tersendat-sendat. Pada saat buang air kecil terakhir itu urinnya menetes. Buang air kecil terasa tidak kelupas. Nah, buang air kecil lebih sering pada malam hari dan beser-beser ini berarti tidak nahan kencing sama sekali. Nah, kapan sih bapak-bapak harus ke dokter? Jika mengalami keluhan yang seperti tadi, segera periksa atau konsul ke dokter. Namun lebih apalagi ini perlu diwaspadai jika nyeri saat buang air kecil, terdapat darah dalam urin tidak keluar sama sekali. Ini bapak-bapak sekalian langsung ke dokter ya Pak untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah, pada pemeriksaan saat bapak nanti di dokter akan menanyakan keluhan-keluhan yang seperti tadi saya jabarkan sebelumnya, apakah ada keluhan seperti itu atau tidak. Jika ada, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya dilakukan pemeriksaan lewat ukur untuk menentukan ukuran prostatnya. Kemudian diperiksa lebih lanjut dengan USG prostat. Kemudian tes urin. Tes urin ini untuk memungkinkan apakah ini benar-benar prostat atau mungkin orang kayak ISK, infeksi saluran kemih ya Bapak Ibu ya. Itu kan keluhannya mirip-mirip, kadang kayak yang anyang-anyangan, nggak nyaman saat pipis, rasanya yang memang nggak suka kalau buang air kecil. Masing-masing ibu kan satu tes kiri darah kanan ini satu barat timur. menyingkirkan kemungkinan adanya Kekurangannya kan gangguan kemarin kan ginjal. full dari ibu, dari kencelengan kan. Memang ada Terus kalau makanan yang mau masalah siap pada ginjal siap itu dimakan kayak berarti gagal gagal ginjal. kan. Ini Nggak usah juga kadang kok ada batu juga bisa rasanya mirip-mirip dengan pembesaran prostat. Kalau mau ini juga nggak apa-apa. Botram gitu. PSA. Aduh, kok bocoran repot Pak, belum harus. Enggak lah. Nah, Barat itu sering melakukan gitu, nggak apa-apa, lancar aja. Ini terapinya itu tergantung Nggak, artinya dari beberapa usia, pilihan. Misalnya kondisi box, kayak dulu kan pasien, box kurang. ukuran prostat dan tingkat keparahan gejalanya. Jadi apabila tidak ada keluhan Berapa 20 ya? atau gejala ringan, cukup diobservasi 20.000 saja. budget. Ya Bapak Ibu ya, itu tapi dipantau rutin. Misalnya memang sudah ada gejala, dan tiap 3 bulan bisa ngecek urinnya atau ke dokter gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian obatnya memang sudah apabila itu sudah merasa sangat mengganggu nih Bapak Ibu. Kalau pipis ya Bapak, kalau pipis ini udah tersendat-sendat, dikit-dikit pipis. Nah, nanti akan diberikan obat. Biasanya ini obatnya kalau sering dengar tamsulosin atau Kanalokas atau Bustasterid Avodart mereknya. Kemudian jika sudah mengganggu kualitas hidup dan sudah tidak bisa kecil ya berakhir pada operasi. Nah, seperti saya katakan tadi, sebenarnya pembesaran prostat Aku udah pesan yang ini. pada seorang pria lewat itu dia. alami karena seiring dengan berjalannya usia.
Tapi menginformasi. kita bisa mencegah agar atau Kita kan udah sediain Iya, gejala-gejala atau keluhan bapak-bapak yang dialami ada dengan makanan cara juga bagus. pertama Banyak gitu. menghindari minum apapun 1 sampai PWRI 2 jam misalnya sebelum bawa gitu. tidur. Kemudian membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Ketiga, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung detoksistan. Nah, maaf Bapak Ibu, biasanya kan, dok saya pilek, minta obat pilek dong, Renos dan kawan-kawannya. Nah, itu sebenarnya juga kan sebenarnya kalau cuma flu biasa, biarkanlah antibodi yang bekerja sebenarnya awalnya ya, karena ya itu salah satu efek dari obat-obat pilek itu ini bisa menyebabkan pembesaran keluhan, memperberat gejala atau keluhan pada pembesaran prostat. Kemudian, nah obat-obat detoksistan juga ini biasanya bisa ke ginjal juga, jadi jangan terlalu sering diminum kalau memang masih pilek 1-2 hari ya wes. Minum yang hangat-hangat dulu, kalau ibu bilang jamu-jamuannya ya, racikan jamuannya. Empon ya Bu. empon. Bawangnya ada yang nggak tunggal, ada juga yang Jangan tunggal. Kemarin ke itu kali. buang air kecil, kalau bisa ya kembali bang bapak ibu jadi kayak anak kecil lagi nih. Kalau bisa setiap 4 sampai 6 jam itu ya dilatih dulu Bikin buang air lagi, kecil. banyak Jadi kegiatan. mencegah untuk keluhannya Kalau bikin lagi memperberat aku keluhan tersebut. Ya wes. Kemudian menjaga berat badan Bawa ideal aja dengan kalau misalnya. pola makan sehat. Perbanyak misalnya sayuran, buahan, Enak, buah-buahan karena itu kan aku dulu kalau- antioksidan, aku dulu kalau beli ke antioksidannya Purwokerto banyak lewat buat tubuh, dosen. jadi bagus ya. Ada yang jangan Jadi olahraga secara teratur Dengan dan beli rutin. tempat. Yang terakhir, Ya, kelola stres dengan baik. untung-untung dikit buat temen kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah dengan ada yang mau sebelum bertanya? ada di fermentasi. Jangan begitu. 100 om. Bener. Usaha kalau nggak ada untung. Ini buat teman juga kok saya nyanyinya gitu. Biar teman saya. Iya nggak? Gitu loh. Ini Pak. Dalam 1 kilo Kebiasaan, saya seperti itu yang memang masih minum fresh satu bulan. aja udah jadi fermentasi itu tinggal 100 gram Aku pernah bikin Terus kemudian, jadi hilang ya nah, beneran mengandung kafein itu aku kan hitungin kopi ya. memang aku Saya pikir adalah buat kalau tempat tidur ya tidur aja enggak Kalau buat seperti orang tempatnya bilang tidak. kalau Beli tempatnya. ngopi enggak ngantuk itu yang Terus kemudian apa sih ketika jalan. mantapnya Saya itu sehari kadang-kadang pernah cuma sekali aja, bahkan kita minum ya, tipis itu cuma sekali aja, kadang-kadang jam 2, 3 itu. Gitu. Terus besok sampai besok itu juga nggak minum, jadi airnya kemana gitu.
Nah, apa sih gejala-gejala dari pembesaran prostat itu sendiri? Pertama yaitu urin sulit keluar di awal buang air kecil. Kemudian perlu atau harus dipaksa untuk ngedan saat buang air kecil. Pencarian agar urinnya lemah atau tersendat-sendat. Pada saat buang air kecil terakhir itu urinnya menetes. Buang air kecil terasa tidak kelupas. Nah, buang air kecil lebih sering pada malam hari dan deser-deser ini berarti tidak nahan kencing sama sekali. Nah, kapan sih bapak harus ke dokter? Jika mengalami keluhan yang seperti tadi, segera periksa atau konsul ke dokter. Namun lebih apalagi ini patut diwaspadai jika nyeri saat buang air kecil, terdapat darah dalam urin tidak keluar sama sekali. Ini bapak-bapak sekalian langsung ke dokter ya Pak untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah, pada pemeriksaan saat bapak nanti di dokter akan menanyakan keluhan-keluhan yang seperti tadi saya jabarkan sebelumnya, apakah ada keluhan seperti itu atau tidak. Jika ada, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya dilakukan pemeriksaan lewat ukur untuk menentukan ukuran prostatnya. Kemudian diperiksa lebih lanjut dengan USG prostat. Kemudian tes urin. Tes urin ini untuk memungkinkan apakah ini benar-benar prostat atau mungkin orang kayak ISK, infeksi saluran kemih ya Bapak Ibu ya. Itu kan keluhannya mirip-mirip, kadang kayak ya anyang-anyangan, nggak nyaman saat pipis, rasanya yang memang nggak suka kalau buang air kecil. Masing-masing ibu kan satu tes darah kiri kanan ini satu barat timur. menyingkirkan kemungkinan adanya Kekurangannya kan kemarin kan full dari ibu, dari kencelengan kan. Terus kalau makanan yang mau siap dimakan, artinya kan dibox kan. Nggak usah kadang kok ada batu juga bisa rasanya mirip-mirip dengan pembesaran prostat. Kalau mau ini juga nggak apa-apa, botram gitu. PSA. Aduh, kok botram repot Pak, belum urus. Enggak lah. Nah, Barat itu sering melakukan gitu nggak apa-apa, lancar aja. Ini terapinya itu tergantung Nggak, artinya dari beberapa usia, pilihan. Misalnya kondisi box, kayak dulu kan pasien, box kurang. ukuran prostat dan tingkat keparahan gejalanya. Jadi apabila tidak ada keluhan Berapa 20 ya? atau gejala ringan, cukup diobservasi saja. Ya Bapak Ibu ya, tetapi dipantau rutin. Misalnya memang sudah ada gejala, dan tiap 3 bulan bisa ngecek urinnya atau ke dokter gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian obatnya memang sudah apabila sudah merasa sangat mengganggu nih Bapak Ibu. Kalau pipis ya Bapak, kalau pipis ini udah tersendat-sendat, dikit-dikit pipis, nah nanti akan diberikan obat. Biasanya ini obatnya kalau sering dengar tamsulosin atau Kanalokas atau Bustasterid, Avodart mereknya. Kemudian jika sudah mengganggu kualitas hidup dan sudah tidak bisa makan kecil, ya berarti pada operasi. Nah, seperti saya katakan tadi, sebenarnya pembesaran prostat Aku udah pesan yang ini. pada seorang pria itu alami karena seiring dengan berjalannya usia. Tapi kita bisa mencegah agar atau kita kan udah sediain gejala-gejala atau keluhan bapak-bapak yang dialami dengan cara pertama menghindari minum apapun 1-2 jam sebelum tidur. Kemudian membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Ketiga, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung detoksistan. Nah, maaf Bapak Ibu, biasanya kan dok saya pilek, minta obat pilek dong, Renov dan kawan-kawannya. Nah itu sebenarnya juga kan sebenarnya kalau cuma flu biasa, biarkanlah antibodi yang bekerja sebenarnya awalnya ya, karena ya itu juga salah satu efek dari obat-obat pilek itu ini bisa menyebabkan pembesaran keluhan, memperberat gejala atau keluhan pada pembesaran prostat. Kemudian, nah obat-obat detoksistan juga ini biasanya bisa ke ginjal juga, jadi jangan terlalu sering diminum. Kalau memang masih pilek 1-2 hari ya wes, minum yang hangat-hangat dulu. Kalau ibu kan jamu-jamuannya ya, racikan jamuannya. Mohon ya Bu.
empon-empon. Bawahnya ada yang nggak tunggal, ada juga yang tunggal. Kemarin ke itu kali kecil, kalau bisa ya kembali bapak ibu jadi kayak anak kecil lagi nih. Kalau bisa setiap 4 sampai 6 jam itu ya dilatih dulu bikin lagi banyak. Jadi mencegah untuk keluhannya memperberat keluhan tersebut. Dia menjaga berat badan ideal dengan pola makan sehat. Perbanyak misalnya sayuran, buah-buahan, karena itu kan antioksidan penting, antioksidannya banyak buat tubuh, jadi bagus ya. Olahraga secara teratur dan rutin. Yang terakhir, kelola stres dengan baik. Untung-untung dikit buat temen kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau bertanya? Jangan begitu. Usaha kalau nggak ada untung. Ini buat teman juga kok saya nanya gitu. Biar teman saya. Iya nggak? Gitu loh. Ini Pak. Dalam 1 kilo kebiasaan saya seperti itu yang masih fresh aja udah jadi fermentasi itu tinggal 400 gram. Aku pernah bikin. Jadi hilang 400 gram. Nah, Beneran. mengandung kafein Aku hitungin memang aku tinggal dalam buat teman-teman. tidur ya tidur aja enggak Dalam buat tempatnya tinggal kalau beli tempatnya ngopi ngantuk itu yang kasih mangkoknya. saya itu sehari kadang-kadang pernah cuma sekali aja, bahkan kita minum ya, tipis itu cuma sekali aja, kadang-kadang jam 2, 3 itu gitu. Terus besok sampai besok itu juga